Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman. Di pertemuan ke-6 ini kita bakal ngebahas tentang menggambar air tenang. Setelah sebelumnya kita membahas tentang penggambaran refleksi air, refleksi cahaya di air gitu, dan beberapa objeknya yang kemudian dipantulkan oleh cahaya tersebut. Nah sekarang di penggambar air tenang ini kita bakal cenderung lebih melihat step by step pembuatan dari sebuah gambar yang menggunakan cat air dan tetap objek si airnya ini tetap jadi dominan gitu. Nah, kita langsung saja painting demonstration of commuter to ponds and dory. Nah, ponds ini itu adalah perahu yang skoci kali ya, skoci yang perahu-perahu yang belakangnya kotak kayak gini. Untuk dory itu adalah perahu nelayan. Dan sini ada bisa lihat. Nah, kemarin kan sebenarnya saya pernah bilang juga ya untuk bahwa si penggambaran suatu bentuk itu tidak harus atau bukan tidak harus sih sebetulnya lebih baik dan harusnya tidak mengcopy apa yang kita lihat di alam gitu, atau misalnya mengcopy yang jadi referensi kita. Nah, harusnya kalian tuh lebih misalnya kalian melihat satu objek dengan secara real gitu ya, secara real misalnya satu pohon dan lain-lain. Nah, kemudian ketika kita ingin menggambarkan hal tersebut, kita harus mengolah atau mengimprove si visualnya tersebut di kepala kita sebetulnya, dan itu juga membantu kita untuk meningkatkan daya imajinasi dan kemudian meningkatkan membayangkan posibilitas yang memang bisa membuat yang tidak ada menjadi ada dalam sebuah gambar. Dan di sini adalah salah satu contohnya seperti ini. Mungkin tidak harus misalnya menambahkan beberapa objek, tapi mungkin bisa merubah posisinya dan lain-lain. Misalnya contohnya adalah ini, penggambaran di cat airnya adalah posisi dory dan punch itu yang memang lebih renggang itu posisinya, tapi ketika kita melihat di referensi itu si perahunya tuh memang berderet ini gitu. Nah itu posisinya sudah beda dengan referensinya seperti ini, dan kemudian hasilnya seperti ini gitu. Dan itulah yang harusnya kita lakukan untuk sebagai seniman atau desainer gitu ya, karena kita tidak hanya meningkatkan skill gitu, skill penting gitu, cuman juga si daya pikir kita, daya bukan daya fantasi ya, tapi lebih kepada daya imajinasi gitu tuh lebih tinggi gitu daripada orang yang mungkin tidak tidak mempelajari tentang seni atau desain gitu. Kemudian ini langkah pertama kalian kan sudah membuat studi nilai, studi value gitu. Nah, contohnya adalah di sini. Jadi persis mungkin kayak yang kalian bikin kemarin. Ini studi nilainya, value study-nya. Jadi sketsanya digambar dulu, value-nya digambar dulu, dibikin dulu, diperjelas lagi gitu, diperjelas lagi tuh mana yang jadi gelap, mana yang terang, mana bayangan, mana refleksi dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu bisa ke dipindahkan tuh sketsa awalnya memang sudah misalnya di kertas lain ya, misalnya di kertas lain, kemudian lalu pindahkan ke menggambar ulang sketsa tersebut di kertas yang memang dipergunakan untuk menggunakan cat air gitu kan. Itu maksudnya untuk sketsa itu bisa di kertas apa aja ya, bisa di HVS, bisa di kertas buku dan lain-lain gitu. Nah, nah ini proses transfer pencil drawing to the watercolor paper. Nah di sini kita bisa lihat sketsanya seperti ini, dibikin sketsa aja dan value-nya nggak digambar ya, karena juga kan
ketika misalnya kita nambahin value dan kemudian ditimpa pakai cat air kan itu berabe juga gitu, nggak kan enak juga dilihatnya karena kan tidak bisa dihapus lagi. Nah kemudian paint the water and sky, kita mewarnai warna-warna dasarnya dulu, warna-warna yang dominan gitu. Misalnya biru, kemudian biru muda gitu, dan kemudian si birunya itu ya dibikin gradasi sih sebenarnya. Nah itu waktu itu kan saya udah bilang ya, kalau semisal apa namanya untuk penggambaran cat air haruslah yang terang dulu di bukan yang terang apa namanya, warna-warna cerah dulu di awal pengecatan gitu. Karena kan itu bakal nimpa satu sama lain. Dan ketika misalnya sudah diwarnai itu tidak bisa dihapus lagi gitu, meskipun ditutup itu mesti pakai cat yang memang solid gitu. Seperti itu. Warna-warna dasar dulu diisi kan, untuk yang transparan juga sebetulnya kita bisa lihat ya kenapa si apa namanya sketsanya itu nggak usah pakai value karena kan tadi tidak akan terhapusnya sih pensilnya nanti gitu. Kemungkinan juga bakal apa namanya ketutup sama si cat air itu mungkin susah dihapus. Seperti itu. Kemudian kita warna yang keduanya, mewarnai dulu misalnya objek-objek yang jauh-jauh atau misalnya yang memang tidak terlalu detail gitu. Jadi detailing itu di akhir sih sebetulnya. Jadi backgroundnya dulu dihajar, kemudian nanti si si apa namanya si detailingnya terakhir gitu biar lebih apa namanya lebih bukan lebih presisi sih, lebih lebih pas aja gitu, lebih efektif gitu. Kemudian dia ada pen tree shape in the background. Di sini karena si posisi apa namanya pohonnya jauh gitu, jadi di sini mungkin ada beberapa warna yang lebih jelas gitu ya. Tapi di sebelah sini itu lebih blue gitu, lebih bias gitu. Karena kan itu memperlihatkan bahwa di situ ada perspektif ya. Kemudian di sini juga ada atmosferik gitu ya. Misalnya atmosferik perspektif di sini bisa terpakai gitu. Di apapun sebetulnya. Kemudian di sini paint the pot. Nah, di sini baru membuat warna dasar buat si perahunya itu sendiri. Nah, untuk penggambaran ini kenapa nih misalnya nggak tidak bisa tidak tercampur nih si warna dasar yang tadi dengan warna perahu yang baru gitu. Karena si warna dasar itu ditunggu kering dulu. Jadi kemungkinan si warna selanjutnya untuk tercampur dengan warna sebelumnya itu sangat-sangat dan tidak ada. Kalau misalnya kering itu bisa 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 apa namanya bisa ditimpa-timpa sih. Kalau misalnya masih basah kan itu pasti bakal nyampur ya tintanya, cat gitu. Kemudian tahap 6 ada paint the walls. Nah di sini langsung mewarnai si apa namanya ini dermaga kali ya, semacam itulah. Dermaga dan ini ada bangunannya itu mulai diwarnai dan itu kan masih belum detail ya, belum detail. Di sini masih warna-warna dasar dari si bangunan itu sendiri gitu. Karena kan ya tadi balik lagi kalau detailing itu nanti gitu, pas akhir ini tunggu kering dulu aja, maksudnya biar si warnanya tidak tercampur. Terus kemudian di step 7 ada paint the reflection of the foreground clouds and flower. Di sini penggambaran bayangan-bayangan dari atau refleksi dari si perahu-perahu dan si wave ini gitu. Jadi maksudnya refleksi cahaya ini tuh terpakai refleksi cahaya yang paling kita pelajari sangat-sangat terpakai di sini. Logika-logika dari refleksi cahaya di sini bukan dipertaruhkan, sangat-sangat penting gitu. Karena itu membuat si gambar jadi hidup seperti itu. Untuk pewarnaannya, pewarnaan refleksinya. Nah ini kemarin kan dikasih tahu ya ketika misalnya kenapa ini misalnya lebih biru dan ini lebih gelap misalnya. Karena si refleksi airnya, refleksi cahayanya dari mana nih? Si cahaya ini dari mana dulu? Itu ditentukan tuh dari si cahaya dari mana. Kemudian apa namanya? Si
yang lebih dekat biasanya itu lebih detail aja sih sebetulnya. Gitu. Kemudian di tahap ke-8 ada find the reflection of the world on the land. Nah, bedanya sama ini adalah, nah ini dia di bawah yang terang yang kuning, di bawah Doric. Nah di sini ada memang di detailing si refleksinya. Ini juga rumah-rumahnya ya si ya rumahnya itu kemudian refleksinya juga ada gitu ya. Nah ini untuk on-demand. Terus di sini ada musik. Oke, nah paint the finishing touch. Di sini mulai tuh detail dari mulai si apa namanya si lubang-lubang ini, kemudian dari perahunya, kemudian ada talinya juga, ada tiang yang hasil refleksinya, dan kemudian jendela, burung dan lain-lain. Nah, kenapa si apa namanya ditarik ke air? Karena biasanya ditarik itu adalah menggunakan warna-warna yang gelap. Dan sebetulnya tahapannya adalah warna terang ke warna gelap aja sih sebetulnya. Warna terang itu digunakan paling awal untuk cat air ya penggunaannya, karena itu kalau misalnya mungkin cat lain tuh bisa saling tertutup gitu ya, misalnya meskipun sebelumnya pakai warna hitam atau warna gelap dan kemudian pakai warna cerah itu mungkin bakal tertutup ketika kering. Tapi beda lagi kasusnya dengan cat air gitu. Ketika misalnya kalian menggambarkan dulu atau mewarnai dulu yang gelap-gelapnya dan kemudian itu kering dan selalu ditimpa dengan warna-warna cerah itu nggak akan ngaruh gitu sebetulnya. Gitu. Jadi itu apa namanya bukan trik sih sebetulnya, itu sifat dari cat air juga sih, akan dia menyerap ke kertas juga itu betul gitu, seperti itu ya. Mungkin ini bisa dipraktekkan dan kemudian juga saya ngasih apa namanya kemarin ngasih tugas untuk kalian explore lagi si cat airnya gitu, karena penggunaan cat air di ya penggunaan cat air itu kan pasti berbeda-beda tiap orang, jadi tiap orang punya karakteristik sendiri gitu. Itu kalian bisa ekspor itu semua dan apa nih yang cocok buat gambar-gambar kalian yang kemarin gitu. Seperti itu. Uh, Terima kasih, semoga kalian bisa dan kalian mengerti dan semangat.